Dimulai dengan Setji yang mengikuti Suresh ke sebuah gedung kosong. Di sana, Setji terkejut saat masuk ke sebuah ruangan, di mana ada banyak orang tengah berjudi. Suresh menyapa teman-temannya. Seorang penjaga lalu memeriksa mereka berdua, lalu mereka berdua masuk ke ruangan bos Suresh, Borda. Suresh pun mengenalkan Setji pada Borda. Borda lalu menanyakan nama Setji dan saat Setji menyebut namanya, Borda pun mentertawakannya. Setji lalu berbicara pada Borda dan dia pun kembali ditertawakan. Tapi kemudian Borda menerimanya dan memberitahukannya apa pekerjaannya. Borda juga membekali Setji dengan sebilah pisau lipat. Setelah itu Suresh pun membawa Setji pergi dari sana. Kemudian Suresh dan Setji pergi ke sebuah basement dengan diam-diam, mereka lalu berpencar, dan mulai mencari mobil yang dicari. Setji pun mulai mencongkel logo brand mobil yang terletak di bodi kap depan mobil. Tetapi kemudian seseorang memergoki Setji dari belakang, Setji pun langsung mengeluarkan lap dan pura-pura membersihkan mobil tersebut. Lelaki tadi yang tertipu oleh Setji kemudian memberikan uang sebagai imbalannya, kemudian Suresh muncul dan segera mengajak Setji pergi. Suresh dan Setji lalu menemui Borda. Borda kembali mentertawakan Setji tapi dia terkejut saat melihat hasil yang dibawa Setji. Borda pun menjadi senang dan memuji Setji. Dia memberikan beberapa lembar uang yang diterima Setji dengan gembira. Setelah itu, Setji pulang dengan gembira sambil menghitung uangnya. Ai dan Nakku pun memperhatikannya. Setji lalu memberikan beberapa uang pada Ai. Nakku pun memukulnya dan bertanya, dari mana dia mendapat uang begitu banyak. Ai pun juga menanyakannya. Setji pun membohongi mereka lalu pergi ke loteng untuk meletakkan sesuatu. Setji kemudian turun dan beranjak pergi. Nakku lalu menatap ke loteng dan merasa curiga. Nakku pun kemudian naik ke loteng dan memeriksanya. Nakku pun terkejut saat mendapati sesuatu. Ternyata isi dalam koper itu adalah pisau. Di tempat lain, Malmal sedang menikmati makanannya sambil menerima laporan seorang pria mengenai masalah pencurian logo mobilnya. Sementara itu Nakku memperhatikan Setji yang diam-diam naik ke loteng. Setji mengambil beberapa peralatan dari dalam koper. Setji kemudian turun dan berpamitan kerja pada ibunya. Nakku lalu mendatangi ibunya dan berpamitan juga. Nakku lalu bergegas keluar untuk mengikuti Setji. Setji ternyata kembali pergi ke basement perkantoran yang sama, dan diam-diam Nakku tetap mengikutinya. Sedangkan Malmal datang membawa pasukannya ke perkantoran tersebut atas laporan pria tadi. Ketika Setji yang tengah serius mencongkel logo mobil, tiba-tiba seseorang memukulnya dari belakang. Setji pun membalikkan badan dan terkejut melihat seseorang. Setji ternyata melihat Nakku. Nakku pun menghardiknya dan memukulinya. Tiba-tiba Setji melihat polisi dan memberitahu Nakku. Setji lalu mengajak Nakku melarikan diri. Para petugas kepolisian yang melihat mereka, lalu melakukan pengejaran. Malmal tetapi tidak sadar saat Nakku dan Setji berlari melintasinya. Anak buah Malmal lalu memberitahunya dan mereka mengejarnya dengan mobil. Ketika Nakku dan Setji berlari dengan kencang, mereka pun terjatuh di kubangan air. Para petugas lalu mengepungnya, begitu juga dengan pekerja proyek di sekitar. Malmal lalu datang dan menghampiri Nakku serta Setji. Malmal pun mencibir mereka. Malmal lalu menyuruh anak buahnya menyemprot mereka dengan air. Nakku pun terkejut mendengarnya. Sementara itu, Ai terlihat sedang berjalan ke sana. Ketika petugas mulai menyemprotkan air melalui selang pada Setji, dan kemudian dilanjutkan pada Nakku, Ai pun berteriak pada Nakku. Semua orang termasuk tetangga Nakku yang datang memperhatikan Nakku yang diguyur dengan air. Malmal, Ai dan semuanya kemudian terkejut saat melihat wajah asli Nakku yang sangat rupawan karena riasan hitam yang menghiasi wajahnya luntur terkena air. Mereka bisa melihat wajah bersih dan putih Nakku. Satu persatu dari mereka langsung memuji kecantikan Nakku. Malmal sendiri pun tak berkedip memandangi Nakku. Setji sendiri juga terkejut melihat Nakku, kemudian Ai berlari memeluk Nakku, lalu Malmal menghampiri mereka, tetapi Ai berusaha melindungi Nakku. Salah satu petugas memberitahu dan mengatakan pada Malmal, bahwa merekalah pencuri logo mobil tersebut. Malmal pun menyuruh mereka untuk membawa Nakku. Tetapi Ai berusaha menghalanginya saat Nakku dan Setji akan dibawa masuk mobil polisi, tapi Malmal berhasil membawa mereka pergi. Ganpat pun menenangkan Ai.
Sementara itu, Malmal melamun di kursi kerjanya sementara Naku dan Setji duduk diam di hadapannya. Malmal memperhatikan Naku terus-menerus. Kemudian Ai dan Ganpat mendatangi kantor polisi dan memohon pada Malmal untuk membebaskan anak-anaknya. Lalu seorang petugas menyuruh temannya menggeledah Setji dan mereka menemukan senjata di saku Setji. Petugas tadi pun terus menyudutkan Setji dan Naku. Malmal yang dari tadi hanya diam kemudian berdiri dengan marah dan menamparkan petugas tersebut. Naku dan keluarganya terkejut. Malmal lalu menegur petugas tersebut dan membebaskan Naku serta adiknya, lalu Malmal kembali duduk memperhatikan Naku. Ganpat dan Ai pun berterima kasih pada Malmal dan membawa anak mereka pergi dari sana. Malmal Lun kembali menatap kepergian Naku. Naku merasa aneh dengan sikap Malmal yang dengan mudah membebaskannya dan Naku menatapnya juga sebelum beranjak pergi.